Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Dan alhamdulillah salah satu kenikmatan yang kita dapatkan hari ini adalah berkumpulnya kita di ruang online ini untuk menelaah kembali beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahasan kita pada pagi hari ini adalah melanjutkan hadis keempat dari buku 100 pesan Nabi untuk wanita, yang mudah-mudahan ya pesan-pesan ini benar-benar menjadi sebuah ruh di dalam jiwa-jiwa kita, khususnya bagi para wanita muslimah. Dan kita akan langsung membaca hadisnya ya di halaman 13. Mu'allif hafizahullah atau rahimahullah mencantumkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Dan ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min yumnil mar'ati taisiru khitbatiha wa taisiru." Ya, ini kemungkinan ada, ini ataf, wa taisiru sidaqiha wa taisiru rahimaha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya termasuk keberkahan seorang wanita adalah mudah ketika dilamar, ringan maharnya dan mudah rahimnya. Ya. Dan tentu ini adalah hadis yang sangat mulia, sangat agung. Itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar pernikahan, yang salah satunya adalah mahar, yang para ulama menyebutkan bahwa ini adalah salah satu rukun dalam sebuah pernikahan. Karena rukun nikah itu ya adanya akad, ijab dan qabul, kemudian mahar, kemudian pasangan pengantin serta dua saksi yang adil. Nah, berbicara tentang mahar tentunya kita akan berbicara tentang nilai harta ya, karena mahar itu apa?
sebelum kita lebih dalam membahas isi atau kandungan hadis ini, ya, maka kita akan melihat apa ta'rif as-sidaq di dalam hadis ini. Jadi sidak itu kita terjemahkan mahar ataupun mas kawin. Ya. Para ulama menyebutkan bahwa sidak ini secara bahasa ma'khuzun minas sidqi khilaful kadzib. Ya, sidak ini diambil dari kata sidqu, benar, jujur, ya. Lawannya bohong. Sedangkan definisi secara syar'inya adalah huwal malul ladzi wajaba 'ala zauji daf'uhu li zaujatihi bisababi aqdin nikah. Ya. Bahwa mahar atau sidak ini adalah harta yang diwajibkan kepada seorang suami untuk membayarnya, ya, membayarkannya kepada istrinya dengan sebab akad nikah. Ya. Jadi sidak ini atau mahar ini adalah berkaitan dengan harta. Dengan harta. Nah, dahulu, ya, di zaman Rasulullah SAW atau di zaman jahiliyah, kedudukan seorang wanita itu maka sangat buruk sekali dalam tatanan masyarakat Arab. Seakan-akan wanita ini tidak mempunyai kehormatan, tidak mempunyai hak untuk bertasarruf ataupun untuk mempergunakan dan memiliki harta. Ya. Kemudian datanglah Islam mengubah keyakinan, kemudian adat istiadat yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam itu sekaligus datang mengembalikan hak-hak wanita yang terampas dengan kezaliman adat jahiliyah. Ya. Nah, ini harus difahami dulu sehingga ketika kita memahami konteks hadis ini, ya, ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan mahar atau hukum-hukum yang berkaitan dengan mahar, maka kita akan paham kalau kita tahu latar belakangnya, ya, secara sejarah atau secara empiris, bahwa memang dahulu di zaman jahiliyah wanita itu diperlakukan tidak baik oleh Arab jahiliyah. Sehingga bukan tidak mendapatkan mahar saja, bahkan wanita itu diperjualbelikan, kemudian diwariskan, ya, seperti harta yang lainnya. Ini adalah salah satu bentuk kegelapan ataupun kezaliman zaman jahiliyah. Maka datang Islam untuk menghapuskan semua itu. Jadi kalau ada sekarang, ya, aktivis-aktivis perempuan yang menuduh bahwa Islam itu zalim, bahwa agama Islam itu agama yang mempersulit wanita, maka saya sarankan orang ini untuk membaca sejarah bagaimana Islam di zaman Nasrani, di zaman Romawi, ya, atau wanita dalam pandangan Yahudi, ya, sebelum datangnya Islam. Nah, oleh karena itu Islam datang untuk mengembalikan hak-hak yang terampas itu, ya. Salah satunya ketika wanita akan dinikahi, ya, maka syariat ini mewajibkan kepada laki-laki yang akan menikahinya untuk membayar harga mahar, ya, sebagai pemberian, dan itu menjadi hak wanita tersebut. Ya. Nah, salah satunya yang menjelaskan bahwa Islam itu sangat memperhatikan hak wanita dalam masalah ini adalah salah satu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini diriwayatkan dari jalur Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang wanita dan menghibahkan dirinya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan wanita tersebut dan tidak ingin menerima tawaran hibah dari wanita tersebut. Jadi Rasulullah SAW itu tidak opportunity, ketika melihat kesempatan yang menguntungkan, langsung diterima begitu saja. Tetapi Rasulullah SAW itu sangat detail dalam masalah atau semua masalah. Tidak berpikir pendek, tidak mencari keuntungan dunia saja, tapi akhlak yang sempurna, dan maka patut dijadikan contoh bagi umatnya. Maka datanglah seorang lelaki melihat kondisi seperti itu, maka lelaki tersebut berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, jika engkau tidak mau menerima tawaran tersebut, maka nikahkan saja dengan saya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada laki-laki tersebut, faqala lahu Rasulullah SAW, ma indaka, wahai laki-laki, apa yang kau miliki untuk menikahinya. Lihat, jawaban Rasulullah SAW langsung tertuju kepada harta yang akan diberikan kepada wanita tersebut. Ini menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang penting sekali, dan ini harus diyakini ataupun menjadi sebuah keyakinan bagi laki-laki, bahwa ketika menikah itu memang harus memberikan sesuatu yang bernilai, sebagai mahar kepada perempuan. Ditanya, apa yang kau miliki? Maka laki-laki tersebut menjawab, ma indi syai'. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, idhab faltamis, idhab faltamis. Faltamis walau khataman min hadidin. Jadi dalam beberapa riwayat, pertamanya laki-laki ini disuruh pulang ke rumahnya. Coba cari sesuatu yang akan kau jadikan mahar di rumahmu. Laki-laki ini pulang ke rumahnya, kemudian kembali lagi kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai apapun untuk dijadikan mahar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, idhab faltamis walau khataman min hadidin. Pergilah, pulanglah, dan carilah mahar walaupun hanya cincin dari besi. Kita tahu bahwa di zaman kita juga besi ini tidak terlalu bernilai, berbeda dengan perak atau emas, tapi besi ini adalah jenis logam yang murah, logam yang rendah harganya. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan apa? Memberikan dispensasi keringanan kepada laki-laki tersebut. Sudah, cari apa saja dan berikan mahar walaupun hanya sebuah cincin dari besi. Ini bukan masalah memudah-mudahkan, dari satu sisi, tapi dari sisi lain ini adalah untuk menghormati, untuk memperjuangkan hak seorang wanita. Jangan sampai terjadi seperti di zaman jahiliyah. Jahiliyah itu, seorang ayah punya teman laki yang lain, tertarik kepada anaknya satu sama lain, sudah saling menikah tanpa mahar sedikit pun, tukeran. Tapi Rasulullah SAW karena melihat lelaki ini sangat fakir, tidak mempunyai apa-apa,
maka Rasulullah SAW memberikan keringanan. Ya sudah, apa saja yang kau miliki, walaupun cincin dari besi yang harganya rendah, sesuai dengan kemampuan laki-laki tersebut. Ya, maka maka akhirnya laki-laki ini pulang ya ke rumahnya, mencoba mencari ya sesuatu yang bisa diberikan kepada perempuan tersebut sebagai mahar. Ya. Kemudian lagi-lagi lelaki tersebut tidak bisa menghadirkan cincin dari besi. Ya. Maka laki-laki tersebut ya karena saking inginnya menikah, mencoba memberikan sesuatu yang dia miliki dan mencari cara agar dia bisa memberikan sesuatu kepada calon istrinya. Yang dimilikinya adalah satu kain, ya, satu kain yang dia pakai. Kata laki tersebut, saya mempunyai kain ini, setengahnya untuk istri saya dan setengahnya untuk saya. Tapi ini adalah sesuatu yang tidak memungkinkan. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW, kalau kain itu dibagi dua, maka engkau tidak bisa menutup auratmu, begitu juga istrimu tidak bisa menutup auratmu. Akhirnya laki-laki itu terdiam, ya, berpikir lama dan timbullah rasa kasihan dari Rasulullah SAW. Ya, melihat kondisi laki-laki ini yang memang benar-benar ingin menikah, maka Rasulullah SAW memanggil laki tersebut, ya, dan bertanya kepada laki-laki tersebut, "Madza ma'aka minal Qur'an?" Ya. Apa yang kau miliki dari Al-Qur'an? Jadi, apa yang engkau hafal dari surat-surat Al-Qur'an? Faqala ma iya suratun kadza wa suratun kadza. Maka laki-laki tersebut berkata, aku menghafal surat ini dan surat ini. Maka Rasulullah akhirnya, ya sudah, aku akan menikahkanmu dengan apa yang kau miliki dari Al-Quran. Dan dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, hadis ini menunjukkan betapa besar perhatian Rasulullah SAW terhadap hak-hak wanita yang harus ditunaikan oleh laki-laki. Ya. Rasulullah SAW menggambarkan dalam hadis tersebut, ya, beberapa tahapan, ya, sudah dicoba ini tidak bisa, akhirnya baru ke tahapan terendah, ya, keringanan yang terendah, ya, itu membuktikan apa, Rasulullah SAW tidak bermudah-mudahan dalam masalah mahar ini. Ya. Dan tentu, ya, wanita tersebut karena sudah menghibahkan dirinya untuk Rasulullah SAW secara niatnya, ya, maka wanita tersebut ridho dengan keputusan Rasulullah SAW, dan itu adalah pilihan terbaik karena pilihan Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu melindungi hak-hak perempuan. Namun di balik itu, ya, kita kaitkan dengan bahasan hadis yang telah kita baca, hadis keempat dari buku ini, ya. Islam pun memotivasi para wanita dan para wali tentunya dalam hal ini, ya, untuk mempermudah proses pernikahan. Di satu sisi lain melindungi haknya jangan sampai terampas, tetapi satu sisi yang lain memotivasi untuk memberikan keringanan agar pernikahan ini bisa berlangsung dengan mudah. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, ya, inna min yumnil mar'ati taisiru khitbatuha. Dan yang termasuk dari keberkahan seorang wanita adalah maharnya yang mudah. Ya, maharnya yang mudah atau khitbahnya, dilamarnya sangat mudah. Kemudian wa taisiru sidaqiha,
dan maharnya juga ringan. Wa taisira rahimaha, dan rahimnya pun subur, ya, artinya mudah melahirkan, karena ada hadis-hadis yang lain motivasi bagi laki-laki untuk menikahi wanita yang subur, yang walud, ya, yang diprediksi bahwa wanita tersebut bisa melahirkan banyak keturunan. Nah, ini poin pertama, bahwa Islam melindungi hak-hak perempuan, dan keduanya adalah Islam memotivasi, ya, perempuan yang akan memiliki mahar untuk mempermudah, ya, untuk mempermudah proses pernikahan dengan menurunkan standar mahar yang dia inginkan. Ya. Dan ketika seorang wanita ataupun seorang wali menyelisihi petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka akan terjadi keburukan, dan ini sudah terjadi nyata, ya, khususnya di tatanan kehidupan bangsa Arab. Saat ini begitu banyak wanita yang sulit menikah disebabkan, ya, adat mereka, adat yang mereka tetapkan menyelisihi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak saat ini wanita di usia misalkan 25 sampai 40 tahun mereka belum menikah di Jazirah Arab. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang menyulitkan. Ya, karena melanggar menyelisihi aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, seperti dicantumkan oleh penulis di dalam surat An-Nur ayat ke-32, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Ya, bahwa ini adalah salah satu ayat, ya, yang memotivasi, ya, kaum muslimin untuk menikah dan menikahkan orang-orang yang sudah pantas untuk menikah. Bahkan di sini disebutkan, ya, wassalihina min ibadikum wa imaikum, ya, orang-orang yang layak menikah dari kalangan hamba sahayamu, ya, yang lelaki, dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Bahkan kita pun dimotivasi ketika kita mempunyai budak dalam sebuah zaman, ya, bukan pemilik budak saja yang dimotivasi untuk menikah, bahkan untuk menikahkan budak-budak yang mereka miliki. Karena ini adalah sesuatu yang fitrah, ya, sesuatu yang sangat penting. Nah, kembali ke kondisi bangsa Arab saat ini, menikah sangat sulit. Makanya kalau kita hidup di tengah negeri Arab, mereka itu sangat senang kalau kita doakan Allahu yuzawijuk, ya. Saya ketika belajar di Yaman, ya, baru mengetahui bahwa doa Allahu yuzawijuk, semoga Allah menikahkanmu, itu tuh adalah doa yang spesial yang mereka cari, ya, dari setiap orang yang mungkin mereka sangka bahwa orang-orang ini adalah soleh, doanya didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mereka dengar doa itu, mereka mengaminkan dan sangat berharap doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa? Pernikahan di negeri Yaman itu sangat besar, ya, kosnya, biayanya, bukan maharnya saja, tetapi hal-hal yang lain sebagai kelengkapan, ya, untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Dan tidak jarang di antara mereka menikah hanya melakukan akad saja, kemudian tidak hidup bersama, dan tidak boleh hidup bersama sampai punya uang untuk melaksanakan resepsi pernikahan. Dan ini terjadi kepada teman-teman kita sendiri. Saya bertanya, kamu sudah menikah? Oh, sudah. Berapa tahun? 4 tahun yang lalu, ya. Tapi saya belum pernah tinggal bersama dengan istri saya. Hanya akan saja memberikan mahar. Kenapa? Karena
saya harus punya uang dulu untuk membayar rumah, yaitu minimal kontrakan di apartemen. Kemudian harus menyediakan uang untuk pernikahan. Dan mahar-mahar mereka sangat tinggi, ya. Dari 50 juta ke atas. Ya, bahkan sebagian kabilah yang terpandang, ya, atau di istilah kita ini ada bangsawan, gitu ya. Itu lebih dari itu. Saya sebutkan 50 juta itu terendahnya. Begitu pula di Saudi Arabia. Betapa banyak bujang-bujang, ya, yang mereka ingin melakukan pernikahan, tidak sanggup membayar mahar, tidak sanggup menyediakan tempat tinggal, ya, karena terlalu mahal, ya. Di antara mereka ada yang maharnya, ya, paling terendah itu, ya, misalkan 20.000 Rial Saudi. 20.000 Rial Saudi itu sekitar 80 juta maharnya saja. Kemudian harus menyediakan tempat tinggal, apartemen sekitar 15.000 per tahun. 15.000 itu 50 juta, ya. Kemudian pesta pernikahannya yang akan memakan banyak biaya, lebih dari mahar dan kontrakan rumah. Jadi kalau punya uang 500 juta, itu kayaknya sedikit sekali. Alhamdulillah di Indonesia itu berbeda, ya. Penerapan sunnah dalam masalah ini lebih banyak, ya, lebih sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Dan saya akan ceritakan sebuah kisah yang disampaikan oleh Syekh Dr. Utsman Khamis di dalam salah satu muhadarahnya, bahwa di Kuwait ada seorang ayah mempunyai 2 putri, ya. Ini ayahnya ini matre. Tiap ada laki-laki yang ingin melamar salah satu atau kedua putrinya, dia perhatikan kekayaannya. Akhirnya ditolak. Sampai akhirnya kedua putranya itu mencapai usia yang mulai tua, kemungkinan 40 tahun, ya. Kemudian tibalah saat sakaratul maut, ya, ayah tersebut sudah tua, sakit. Ketika sakaratul maut, ayahnya meminta maaf kepada kedua putri tersebut. Dipanggillah kedua putrinya, wahai putriku, maaf, ayah selama ini mempersulit kalian, menolak laki-laki yang datang kepada kalian untuk menikahi kalian. Ayah mohon maaf atas perbuatan ayah ini. Kemudian kedua putrinya di saat sakaratul maut itu menjawab, ya, perkataan ayahnya dengan perkataan yang sangat, Masya Allah, sangat luar biasa, sangat keras sekali. Wahai ayah, semoga Allah mengharamkan surga kepadamu sebagaimana engkau telah mengharamkan pernikahan untuk kami. Subhanallah, ya. Ini kenapa? Karena sang ayah menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena sang ayah menyelisihi, ya, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harusnya dipermudah, malah ini dipersulit oleh sang wali. Padahal wali itu, ya, ketika melepaskan anaknya, terlebih kepada lelaki saleh, maka setengah dari kewajibannya itu sudah berkurang. Terutama kewajiban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau seorang wanita, ya, sudah menikah, ketaatannya adalah kepada suaminya. Kemudian suami itu adalah surga dan neraka bagi istri. Tapi orang ini memperberat diri sendiri, ya. Waliyadzubillah, karena menyelisihi, ya, sabda Nabi Muhammad SAW. Salah satunya sabda yang kita baca tadi, akan datang keburukan, ya, bahkan keburukan yang beruntun, ya. Waliyadzubillah, menjadi su'ul khatimah, karena didoakan saat sakaratul maut. Bahkan saat sakaratul maut itu adalah waktu-waktu yang diijabah doa, karena saat itu malaikat datang, ya, di hadapan mereka. Waliyadzubillah. Oleh karena itu
Nah, bagaimana Islam memotivasi umatnya, pemeluknya untuk mempermudah proses pernikahan, dan untuk meringankan jumlah mahar yang dijadikan rukun dalam sebuah pernikahan. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan ini. Tentu saja hadis-hadis yang sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan hadis tadi. Para ulama menyebutkan arahan kepada khususnya seorang perempuan dan umumnya kepada para wali untuk mempermudah taisirul khitbah. Jadi arahan Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan hadis tadi untuk mempermudah proses khitbah. Karena ini adalah bagian dari sebuah proses pernikahan yang harus dilalui. Jangan sampai dari khitbahnya saja sudah dipersulit, maka proses selanjutnya biasanya lebih sulit. Dan dalilnya adalah hadis yang kita baca, inna min yumnil mar'ati taisiru khitbatiha. Salah satu bentuk keberkahan dari seorang wanita yaitu mudah dilamarnya. Dan proses melamar ini Islam pun sudah memberikan arahan melalui syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khitbah ini bisa langsung datang seorang laki-laki kepada walinya, dengan bahasa kita, Pak, saya mau ada perlu sama Bapak, saya ada tertarik pada putri Bapak untuk menikahinya. Itu adalah proses khitbah, bisa kepada walinya. Kemudian bisa kepada ibunya. Nanti ibunya menyampaikan kepada anak tersebut atau kepada ayahnya. Begitu pula boleh kepada teman menjadi wasilah yang mengkhitbahkan laki-laki tersebut. Seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika Khadijah ada ketertarikan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Khadijah, salah satu temannya, kalau tidak salah Nailah atau siapa lupa lagi saya. Jadi menyampaikan keinginan Khadijah ini kepada pihak Rasulullah SAW. Dan khitbah di sini memang dua arah, boleh dari perempuan atau boleh dari laki-laki. Tapi yang di dalam hadis ini tentu saja berkaitan khitbah dari pihak laki-laki terhadap perempuan, yang dimaknai mudah sekali untuk dikhitbah. Jadi tidak mendatangkan syarat-syarat yang ringan. Kalau khitbah harus pakai baju ini, baju itu, di tempatnya harus tempat yang bagus, di hotel dan yang lainnya. Tapi cukup dengan apa-apa yang mudah dicapai, yang mudah dilakukan. Kemudian yang kedua, taisiru an-nazar ilal mar'ati al-makhtubah. Yang harus dipermudah oleh perempuan yaitu memudahkan lelaki untuk nazar, untuk melihat. Karena nazar ini adalah sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam buku ini disebutkan dalam hadis yang lainnya bahwa seorang sahabat, seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku akan menikahi seorang, di sini disebutkan telah menikahi, tetapi yang dimaksud adalah telah mengkhitbah. Karena Rasulullah SAW menjawab, sudahkah engkau melihatnya? Apakah engkau sudah nazar? Yang dimaksud dalam hadis ini proses, proses pernikahan. Apakah engkau sudah melihatnya? Nah, dari hadis ini para ulama menyebutkan bahwa nazar ini adalah sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan wajib, tapi sunnah. Karena pernikahan itu
butuh sesuatu yang namanya ketertarikan. Dan para ulama sebagian mereka ya ada yang mengomentari cara nazar yang banyak terjadi pada saat ini ya. Misalkan di Jazirah Arab biasanya yang nazar itu adalah ibunya ataupun ibu dari laki-laki melihat calon menantunya ya. Kalau ibunya setuju ya, maka setuju ya. Kalau ibunya nggak setuju, nggak jadi. Nah, ini dikomentari karena kenapa? Yang menikah itu bukan ibunya ya. Tetapi yang akan menikah itu adalah anak lelakinya. Makanya Nabi Muhammad SAW, fangzur, ya, lihatlah kepada sesuatu ila syai'in, ya, kepada sesuatu yang akan menggerakkan engkau untuk menikahi. Ya, apakah itu karena kecantikan wajahnya, ya, kecantikan akhlaknya, ya. Karena ini akan berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga. Nah, dalam sisi ini pun harus dipermudah. Kenapa para ulama membahas saat ini harus dipermudah? Karena sebagian kabilah Arab di sana untuk khitbah saja nanti harus bayar. Ya. Di Yaman itu sebagian besar wanitanya memakai cadar. Kalau untuk nazar melepas cadar ada tarifnya tertentu. Nah, ada tarifnya tertentu, harus menyerahkan uang, misalkan katakanlah 40.000 rial Yamani, ya. Atau hal-hal yang disepakati, ya, yang artinya seperti apa ya? Seperti kita akan menyaksikan sebuah tontonan, bahwa kita membeli tiket, dan ini tentu saja menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Makanya disebutkan yang termasuk keberkahan seorang wanita yang mudah dinazarnya, dipandangnya, karena nazar ini adalah bagian terpenting yang akan menjadikan langgengnya sebuah pernikahan. Unzur ila mayad'uka ila nikahiha, atau kama qala sallallahu, lihatlah kepada sesuatu yang akan menyebabkan engkau menikahinya, ya. Dan sebagian sahabat melihat setelah mendengar hadis ini, ya, sebagian sahabat melihat diam-diam seorang wanita yang ingin dinikahinya, sampai yakin, ya, sampai yakin bahwa dia akan menikahinya, supaya enggak apa ya, enggak galau gitu. Ini jadi enggak ya, tertarik atau enggak ya. Makanya ini disunnahkan supaya apa? Supaya lebih meyakinkan dan menenangkan bahwa dia memang akan menikahi perempuan tersebut. Jadi ya alhamdulillah kalau di Indonesia semuanya sudah terbuka gitu ya. Tapi meski demikian, sebagian wanita tidak bercadar karena cadar ini menjadi mahal khilaf ya di antara para ulama. Tetap saja laki-laki itu harus memandang agar dia tidak kecewa, ya, agar lebih yakin untuk apa? Untuk menikahinya. Kemudian setelah mempermudah khitbah, kemudian nazar, ya, yang selanjutnya adalah taisiru al-mahri, mempermudah maharnya atau sidaq tadi, ya. Jangan sampai menyebutkan mahar yang tidak masuk akal dan memberatkan, ya. Dan kita melihat dari pengalaman Rasulullah SAW sebagai suri teladan kita, maka Rasulullah SAW dalam hal ini, ya, telah mencontohkan, ini sekelas Rasulullah SAW, dan hadisnya adalah hadis Muslim, ya, bahwa Abu Salam bin Abdurrahman radhiyallahu anhu ataupun rahimahullah, karena ini termasuk tabi'in, ya, bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kam kana sidaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi
Beliau bertanya kepada Aisyah tentang berapa besar maharnya Rasulullah SAW ketika menikahi istri-istrinya. Maka Ummul Mukminin menjawab, qalat kana sidaquhu li azwajihi sintai asyrata uqiyatan wa nasya. Bahwa mahar Rasulullah SAW kepada istrinya itu adalah 12 uqiyah. Wa nasya, 12 uqiyah, 12,5 uqiyah. Ya. Qalat atadrina ma nasy? Tahu nggak apa itu nasya? Itu setengah uqiyah. Jadi ukurannya adalah 12,5 uqiyah, dan Ummul Mukminin menyebutkan fatilka khamsumi'ati dirhamin. Dan nilainya itu sebesar 500 dirham. Fahadha sidaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li azwajihi. Dan itulah jumlah mahar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para istrinya, yaitu 500 dirham. Dan para ulama menyebutkan, salah satunya Syekh Shalih Al-Munajjid ya, bahwa 500 dirham atau 12,5 uqiyah itu ya, satu uqiyah 40 dirham ya. Dan satu dirham itu 2,9 sekian gram perak ya. 2,9 gram perak. Maka 500 dirham itu ya akan menghasilkan sekitar 1.487,5 gram. Kurang dari 1.500 gram perak. Kalau perak saat ini dihargai sekitar 13.000 ya, satu dirhamnya, maka kita akan kali ya sejumlah 1.487,5 gram perak itu dikali 13.000, maka mahar Rasulullah SAW itu akan menghasilkan sekitar 19 jutaan. Ya. Ini sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memberikan sesuatu yang biasa saja, terlebih di zaman itu, ya, terlebih bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang Rasul, seorang manusia terbaik, tetapi tidak berlebihan ketika memberikan mahar. Begitu pula Ummul Mukminin tidak menuntut sesuatu yang banyak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membenci ketika seseorang atau seorang wanita ataupun wali ya memberikan ataupun mensyaratkan mahar yang berlebihan, yang di luar batas kemampuan secara umum ya lelaki yang akan melamar anaknya. Bagaimana hadis yang terdapat di dalam buku ini ya. Ini konteksnya memang harus dijelaskan ketika ditanya apa yang kau berikan sebagai mahar? Ala arba'i awaqin. Ya. Jadi laki-laki ini setelah mengabarkan bahwa aku akan menikahi seorang perempuan dari Ansor, kemudian sudah dinazar belum? Sudah. Ya. Berapa maharnya? Kata laki-laki tersebut itu 4 uqiyah. Ya. Kalau Nabi SAW tadi 12 uqiyah, sebagai Nabi, karena Nabi itu kaya, ya, punya kemampuan dalam finansial. Tetapi karena beliau berzuhud, menghentikan perdagangnya, bisnisnya, ya. Tapi berbeda dengan lelaki yang datang kepada Rasulullah SAW itu, dia adalah seorang yang miskin. Dan Rasulullah SAW tahu tentang keadaan sahabatnya, 4 uqiyah itu terlalu besar untukmu, kalau bahasa kita. Ya. Itu terlalu mahal. Makanya di sini disebutkan, ka'annama tanhitunal fiddata min urdi hadzal jabal. Seakan-akan engkau sedang memahat ya, perak dari gunung ini. Ya. Ma indana manu'tika. Jadi tidak ada di antara kita yang mampu untuk memberikan bantuan kepadamu sebesar mahar itu. Ya. Dan bisa jadi saat itu zamannya paceklik di Madinah. Walakin asa an yab'asaka fi ba'sin tusibu bihi. Tapi Rasulullah SAW tidak mengecilkan sahabat tersebut karena sudah sepakat ya ingin menikahi perempuan tersebut, terus disyaratkan 4 uqiyah. Walaupun kata Rasulullah SAW, kita tidak mampu saat itu untuk memberikan bantuan sama kamu sebesar itu.
Tapi mudah-mudahan ya, kalau kamu ikut perang dan saya akan mengutusmu perang, kemudian kamu menang dalam peperangan tersebut, kamu akan mendapatkan ghanimah, ya, senilai itu. Jadi maksudnya di sini tidak disebutkan oleh penulis ya secara detail. Maksudnya kenapa hubungannya dengan perang? Kan kalau perang, kalau menang dapat ghanimah, ya, bisa jadi emas, bisa jadi harta-harta yang lain yang mungkin senilai 4 uqiyah ataupun lebih, ya, sebagai kemudahan. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW, di sini disebutkan, perawi menyebutkan, akhirnya Rasulullah SAW memilih lelaki tersebut di barisan perang dalam sebuah ekspedisi perang yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Ya, bukan sekedar memikirkan perangnya, tetapi memikirkan pula agar lelaki tersebut bisa memenuhi syarat yang disyaratkan kepadanya sebagai bentuk mahar, ya, mahar kepada calon istrinya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW saking perhatiannya terhadap lelaki tersebut dan perhatian terhadap keinginan wanita yang akan dinikahi lelaki tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, bahwa yang termasuk kemudahan juga, ya, kemudahan juga taisiru amri zawaj li sahibid din wal khuluq, ya. Jadi wanita dan wali dimotivasi oleh Rasulullah SAW untuk mempermudah proses pernikahan kepada siapa? Kepada laki-laki yang agamanya baik, yang akhlaknya baik. Ya. Benar sabda Rasulullah SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinuhu." Ya. "Man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takunu fitnatun fil ardi wa fasadun arid." Ya. Jika datang kepada kalian, wahai para wali, wahai para wanita, yang di mana yang orang datang ini adalah lelaki, ya, yang engkau ridhoi agamanya dan engkau ridhoi akhlaknya, maka jangan ditolak. Nah, kenapa? Kalau ditolak akan terjadi keburukan yang besar dan fitnah yang banyak. Ini motivasi Rasulullah SAW kepada para wali, kepada para wanita. Dan salah satu hikmahnya apa? Agar banyak para wanita itu segera menikah. Tidak menunggu, ya. Tidak menunggu terlalu lama, bahkan sebagian wanita, ya, sebagian wanita menunggu akhirnya kebablasan, ya, sudah tidak ingin menikah lagi, merasa hidup nyaman sendiri. Padahal itu adalah satu kerugian, ya. Karena kenapa? Amalnya akan berhenti di situ. Bukankah anak-anak kita itu yang akan melanjutkan amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana sabda Rasulullah SAW, "Inna rajula la tarfa'u darajatuhu fil jannah." Sesungguhnya ada seorang manusia nanti yang derajatnya akan terus naik di surga. Ya. Karena apa? Bistighfari waladika laka. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu karena istighfar anak-anakmu kepadamu. Ya. Ataupun dalam hadis yang sangat kita kenal, ya, waladin salihin yad'ulahu, ya. Jadi amal-amal anak Adam itu terputus, ya, kecuali 3, salah satunya adalah anak soleh yang mendoakannya. Ini akan menjadi investasi jangka panjang di akhirat. Maka itu di sini kalau ada seseorang yang baik akhlaknya, yang baik agamanya, maka terimalah. Dan tentu baik akhlak dan agamanya itu timbangannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan tertipu nih para wali, ya, dan para wanita, jangan tertipu. Ada laki-laki ini subhanallah akhlaknya itu baik, sopan gitu, ya. Kemudian penampilannya bagus, bahasanya juga tutur katanya lemah lembut, tetapi nggak pernah ke masjid. Ini baik akhlaknya, tetapi
akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala buruk. Ya. Atau ini di masjid terus, tapi kalau jalan lewat ya, di depan kita nggak pernah permisi, diam aja. Ini akhlaknya mungkin baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi sesama manusia kurang bagus. Tapi dua hal tersebut ya, agama dan akhlak itu harus seimbang karena dia akan menjadi imam bagi kepala keluarganya. Kalau yang kita perhatikan ya, yang datang kepada kita bahwa dia termasuk orang-orang yang baik, dan untuk melihat kebaikannya kita bisa ya, bisa memata-matainya. Teman kita ya, saudara kita, sepupu kita diarahkan untuk melihat laki tersebut ya, maka itu diperbolehkan. Makanya yang berhak menerima ataupun menikahkan ya, menikahkan itu kan para wali itu lelaki ya, ayah, kakek, kemudian saudara laki-laki ya, kemudian anak laki-laki. Itu sebabnya apa? Karena laki-laki itu tahu dengan laki-laki lagi. Laki-laki paham dengan dunia laki-laki. Laki-laki tahu dengan gestur tubuh seorang laki-laki. Ya. Laki-laki paham dengan pergaulan laki-laki. Di situ Allah ya, memposisikan laki-laki sebagai pengaman bagi wanita. Kalau ayah kita menyatakan, wah jangan, kemudian pertimbangannya apa? Pertimbangannya disebutkan bahwa laki-laki ini kurang baik agamanya karena apa? Sholatnya itu di rumah terus. Atau akhlaknya kurang baik. Itu suatu alasan yang diterima dari seorang laki-laki. Ataupun melihat bahwa ini ada gelagat buruk dari laki-laki tersebut, misalkan ya, kayaknya gitu ya, kayaknya nih tampangnya laki-laki itu playboy atau preman, kelihatan misalkan nih dari tangannya atau ada bekas tatonya, dari gaya rambutnya ya, cara jalannya, cara berpakaiannya, dan itu biasanya yang lebih tahu masalah itu laki-laki. Karena kenapa? Perempuan itu akan mendahulukan atifah, perasaan ya. Berapa banyak kita dulu di sekolah ya, biasanya kan kalau dulu kita sekolah campur tuh, laki-laki dan perempuan. Biasanya perempuan itu lebih senang sama siswa yang nakal atau yang pendiam. Ya. Dan ini kenyataan. Ternyata perempuan-perempuan yang di sekolah itu lebih senang ya sama cowok yang nakal tapi aktif ya, misalkan kemudian apa namanya itu enak diajak ngobrol dan yang lainnya, daripada ini pendiam gitu, padahal sering ke masjid, sholatnya rajin. Itu lebih mereka jauhi daripada tadi laki-laki yang nakal. Nakal itu suatu yang apa? Yang istimewa mungkin ya bagi sebagian wanita. Oleh karena itu dijadikan laki-laki ya sebagai wali, salah satunya untuk melindungi hak-hak perempuan atau keamanan perempuan. Jadi dimudahkan kalau ada yang datang dan insya Allah termasuk ya sahibuddin, yang agamanya bagus ya, kemudian akhlaknya bagus, maka itu berhak diterima dan jangan ditolak, karena kalau ditolak ini akan menjadi sebuah kecelakaan, kata Nabi Muhammad SAW, keburukan ya, keburukan. Dan ketika memang ada laki-laki tersebut, ini harus menjadi sebuah perlombaan ya. Perlombaan itu jangan ditolak, jadi berlomba-lomba ingin mendapatkan laki-laki yang soleh tersebut ya. Kemudian ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang 3 hal ya, 3 hal yang tidak boleh diakhirkan. Sabda Nabi Muhammad SAW kepada Ali radhiyallahu anhu, ya Ali, salasun la tuakhiruha. Ada 3 perkara yang tidak boleh diakhirkan wahai Ali. Yang pertama as-shalah, jika datang waktunya. Ya, wal janazah, pengurusan jenazah, ya. Kemudian
yang terakhir wal aymu idza wujidat laha kuf'an, ya. Dan anak-anak perawan jika sudah mendapatkan calon yang sesuai, ya. Kemudian setelah itu dipermudah juga, ya. Dipermudah apa? Syariat ini mempermudah memotivasi kita untuk mempermudah pelaksanaan walimah. Nah, ini yang menjadi problem di negeri kita saat ini. Tidak memprioritaskan dengan suatu perkara syar'i, malah dikalahkan dengan adat istiadat, ya. Pernikahan seakan-akan di negara kita itu syiarnya bukan akadnya, bukan maharnya, tetapi pestanya. Kalau pestanya bagus, disebut wah bagus gitu ya. Tapi kalau enggak, ya. Dan waliyadzubillah di sebagian besar ya lingkungan kita, pesta ini sudah kebanyakan menyalahi aturan syar'i. Yang harusnya syukuran menjadi kufuran. Kenapa? Syukuran itu kan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sebagai apa? Sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi menjadi kufuran. Kenapa? Kufur nikmat. Ya. Akadnya sudah sesuai dengan syariat. Kemudian dipilih tempat yang baik gitu ya untuk pelaksanaannya. Menghadirkan maharnya dipilih yang sudah ringan, kemudian saksinya sudah ada, ya. Semua dipermudah, tetapi ketika melaksanakan walimah, ini harus ada organ tunggal, harus ada pertunjukan musik, ya. Bukankah hal-hal ini adalah kekufuran di mata Allah Subhanahu wa taala karena kufur nikmat? Ya. Berbeda dengan Rasulullah SAW ketika bersyukur memperbanyak ibadah sampai Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ya, kenapa engkau masih melakukan ibadah seperti ini? Salat malam, berdiri berjam-jam sampai kakinya bengkak. Bukankah dosamu yang awal dan akhir sudah diampuni, tapi kenapa engkau masih capek-capek seperti ini? Maka Rasulullah SAW bersabda, ya Aisyah, afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah? Ya. Ini konteks bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan memperbanyak ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk dalam konteksnya walimahan. Resepsi pernikahan kan kita sering dapat undangan, ya, dalam rangka syukuran pernikahan anak kami Fulan bin Fulan, Fulanah bin Fulan, ya. Judulnya biasanya syukuran, tasyakuran. Tetapi pelaksanaannya kekufuran, kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu saja bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, kepada sebagian sahabatnya, salah satunya Abdurrahman bin Auf, ya, yang telah kita sampaikan di pertemuan kemarin bahwa Abdurrahman bin Auf ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, maka di pakaiannya ada bercak-bercak kuning yang menandakan bahwa itu adalah za'faron, ya, parfumnya perempuan. Parfumnya perempuan. Kemudian ditanya, wahai Abdurrahman bin Auf, apa itu? Apa yang ada di pakaianmu? Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikah. Ya. Kemudian disebutkan dalam hadis tersebut, maharnya apa? Ya, emas sebesar biji kurma. Ya. Dan itu wajar sekali, ya. Di zaman kita kan ada LM lebih besar daripada sebiji kurma. Ya. Kemudian karena sudah mengetahui Abdurrahman bin Auf menikah, maka Rasulullah SAW mendoakan, ya, memberikan keberkahan kepada pernikahannya, kemudian memerintahkan aulim walau kana bisyah,
buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Dan seekor kambing di zaman Rasulullah SAW untuk 7 orang saja. Ya. Nah, ini hadis ini yang sulit diamalkan di kehidupan kita saat ini. Ya. Di kehidupan kita saat ini, ya, dan alhamdulillah saya ketika menikah saya tidak bikin resepsi, hanya keluarga saja yang diundang, gitu ya, tidak berlebihan, ya, hanya seadanya saja. Nah ini bentuknya apa? Bentuknya adalah jangan takalluf, jangan terlalu berlebihan, bahkan membebankan atau memilih satu opsi di luar batas kemampuan kita. Begitu banyak ya sudah menjadi keumuman, terutama di daerah-daerah, ngutang dulu untuk bikin resepsi, berharap nanti dari amplop, dari ampaunya bisa bayar hutang tersebut. Ya sebagian bisa, sebagian rugi, gitu ya. Seperti bisnis, seperti jualan. Padahal walimah itu ya diperintah oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pengundang keberkahan yang akan menjadi modal kelanggengan hubungan pernikahan tersebut. Tetapi ketika datang ya walimah itu uangnya habis ngutang, ya, kemudian acaranya menyelisihi syariat, waliyadzubillah, itu adalah sesuatu yang menjadi kekufuran, kufur nikmat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ya, kepada para istri terutama, pada calon istri itu ya, diusahakan tidak membebani ya calon suaminya dengan gaya-gaya walimah seperti itu, karena akan menjauhkan diri kita dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Rasulullah SAW ya setelah mencontohkan sendiri bagaimana Rasulullah SAW menjamu para sahabatnya dengan walimah yang sederhana ya ketika menikahi Sofiyah. Sofiyah ini kan anaknya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini adalah ketua ataupun pemuka kabilah Yahudi, bangsa Yahudi ya. Dan Sofiyah saat itu dijadikan tawanan. Dan Rasulullah SAW mengetahui bahwa Sofiyah ini adalah anak pemimpin, ya, tidak mungkin tidak pantas dijadikan tawanan. Dan ingin berlemah lembut kepada Sofiyah, ya, ingin memperlakukannya sebagaimana ya anak bangsawan. Akhirnya Rasulullah SAW membebaskan Sofiyah ini dengan sebuah pernikahan dan dijadikan pembebasannya sebagai maharnya. Ya. Maka para sahabat saat itu bertanya-tanya karena Sofiyah sudah dipilih, ya, sudah dipilih. Para sahabat itu bertanya-tanya, ini Sofiyah ini akan dijadikan budak Rasulullah atau akan dijadikan istri Rasulullah SAW. Maka sudah ditunggu-tunggu waktu itu. Maka akhirnya Rasulullah SAW datang membawa Sofiyah dan terlihat Sofiyah itu memakai cadar niqab, ya. Dan para sahabat tahu, ya, kalau dicadari berarti bukan budak. Karena kan di zaman Rasulullah, ya, hanya budak yang boleh membuka cadar, ya. Karena tidak wajib untuk memakai cadar. Dan saat itu Rasulullah SAW menaikkan Sofiyah, ya, ke tunggangannya dengan disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa karena Sofiyah ini berbeda, lebih pendek daripada istri-istrinya, jadi susah untuk naik kendaraan. Akhirnya Rasulullah SAW merunduk, kemudian memberikan lututnya untuk diinjak oleh Sofiyah dan Sofiyah naik kendaraannya. Ya, Masya Allah. Nah, Rasulullah SAW membuat walimah pada pernikahannya dengan Sofiyah dengan hais. Ya. Hais itu apa? Kurma yang dicampur dengan tepung, ya, seperti di adon, ya. Dan bentuknya akan menjadi seperti apa ya? Kalau makanan di kita tuh seperti adonan kue, gitu ya. Tapi campurannya adalah kurma dengan tepung, ya, tepung gandum atau semisalnya,
kemudian diberikan samin, yaitu minyak seperti keju. Kemudian dihamparkan, ya, dihamparkan di sebuah sufroh. Sufroh ini adalah tilam dari kulit, kemudian diletakkan. Kemudian makan bersama hanya beberapa orang. Dan inilah walimah Rasulullah SAW untuk Sofiyah. Dan memang harus difahami, walimah ini yang disunnahkan, bukan resepsinya, ya, bukan pestanya, tapi jamuannya. Nah, sebagian walimah sekarang, wah, suaranya, suara sound systemnya kedengaran satu RT, tapi hidangannya, waliyadzubillah, ya, kurang sekali. Makanya ibu-ibu tuh biasanya habis dari kondangan itu nanti bisik-bisiknya, satenya keras, gitu ya. Wah, dagingnya kurang empuk, ya. Ininya kurang mecin, gitu ya. Itu terjadi, gitu ya. Karena kenapa menyelisihi sunnah Rasulullah SAW? Terlalu fokus pada tampilan luar, sound sistemnya harus bagus, organ tunggalnya harus bagus, tetapi giliran makanan, ya, sebagian walimah, ya, nasinya nggak mateng, gitu ya. Padahal itu yang harus lebih prioritas, ya, yang harus lebih diperhatikan. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Ya, hendaklah memuliakan tamunya. Ini tamunya sudah diundang, bahkan 1.000 orang, 2.000 orang. Ya, ini menjadi standar keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dimuliakan. Salah satunya memuliakannya dengan hidangan yang baik, ya. Dan sewajarnya, tidak takalluf, tidak berlebihan, ya. Kemudian taisiru matlubati wal tizamat. Jadi sudah menjadi kebiasaan, ya, di kita pun ada mahar tetapi ada bawaannya, ada hantarannya. Ya, ini sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam, ya. Tapi memang intinya rukun itu adalah mahar. Ya, mahar. Dan kita dimotivasi oleh syariat ini untuk mempermudah dari kelengkapan-kelengkapan yang akan menyempurnakan proses pernikahan. Seperti misalkan barang bawaannya, selimutnya harus dibentuk. Biasanya kan gajah, ya. Ini pengen dibentuknya kayak monyet, gitu ya. Susah bikinnya, gitu ya. Pengen gaun-gaunnya dibentuk sedemikian rupa, jadi pohon ini, pohon itu. Ya, itu kelengkapan saja, gitu ya. Tidak perlu berlebihan dalam masalah ini. Ya, begitu pula misalkan maharnya pengen dihias dalam sebuah figura, ya, bingkai, dibikin kipas dan yang lainnya, ya. Ya, kalau mampu silahkan, tetapi kalau tidak jangan memberatkan. Begitu pula misalkan pengen bawaannya itu pakai konvoi motor Vespa. Jadi calon suaminya ngundang, ya. Ngundang grup motor, ya, bikers, gitu ya. Ataupun pengen nih nanti kalau sudah akad nikah kita keliling, ya, pakai mobil yang mewah, Lamborghini, gitu ya. Biaya sewanya aja berapa. Nah, ini harus dipermudah hal-hal seperti itu. Saya nggak minta apa-apa, gitu ya. Hantarannya udah dibungkus saja pakai kardus, pakai tas, ya, nggak usah dihias-hias. Wah, itu subhanallah, ya, dan jarang saat ini, gitu ya. Kemudian resepsinya biasa aja, gitu ya. Kemudian tempatnya nggak usah jauh-jauh, di tempat yang dekat saja, gitu ya. Tempat yang biasa-biasa saja. Ini adalah bagian dari hal-hal yang dimotivasi oleh syariat ini, ya. Kemudian ya, kemudian hal-hal yang lain yang berkaitan dengan masalah ini, ya, tentu saja secara umum, ya, memang wanita sendiri itu harus qanaah dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki, termasuk mahar, ya. Dan ini yang membedakan laki-laki dan perempuan, ya, dalam masalah tabiat, kecintaan, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala
memotivasi kaum muslimin untuk mendapatkan surga dengan bidadari, ya, maka wanita itu bukan dengan bidadara, tetapi dengan perhiasan dunia, ya. Makanya kalau laki-laki, ya, lebih condong dengan keindahan tubuh, ya, kecantikan, tapi perempuan itu berbeda. Tapi dengan barang-barang, ya. Barang-barang seperti pakaian, ya, perhatian sekali. Terutama sebagian wanita pengen pakaiannya bermerek, tasnya bermerek, sendalnya bermerek, sepatunya bermerek. Itu yang menjadi tabiat seorang perempuan, ya. Maka dalam hal ini harus qanaah. Jangan pengen semuanya branded, gitu ya. Tapi qanaah dengan apa-apa yang diberikan, ya. Dan ya tabiat ini memang sesuatu yang fitrah, gitu ya, tetapi bisa dikendalikan. Di kalau laki-laki fokusnya kepada kecantikan, kalau nggak cantik nggak mau, itu ya. Kalau kurang, nah seperti ini seperti itu, ya, nggak standarnya nggak mau. Perempuan beda, tapi dengan keindahan dunia, ya, dengan koleksi-koleksi pakaian, perhiasan, dan sebagian wanita berlebihan sampai koleksi-koleksi alat-alat rumah tangga seperti, ya, alat makan, ya, piring, sendok, dan yang lainnya, ya. Sebagian wanita mengkoleksi barang-barang seperti itu, ya, yang mungkin banyak dikoleksi perempuan itu apa? Saya nyebutin merek ya, Tupperware. Tupperware-nya satu lemari, ya, tapi suaminya nggak boleh pakai, gitu. Waliyadzubillah. Dan ini lebih buruk dari Firaun kayaknya dan Qarun. Kalau Qarun kan ngoleksi emas, ya, terus dipakai emasnya, gitu. Tapi ini perempuan ngoleksi, ya, meal box dan sendok disimpan di lemari puluhan tahun, ya, dan suaminya nggak boleh pakai. Waliyadzubillah. Ini lebih buruk daripada Qarun, ya. Nah, ini yang berkaitan dengan penerangan hadis-hadis tadi, ya. Yang intinya kembali saya ingatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kaum muslimah untuk mempermudah prosesnya pernikahan, agar pernikahannya menjadi pernikahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu, ya, saya akan mencukupkan kajian kita pada hari ini sampai di sini. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik. Saya kembalikan kepada host, ya, untuk melanjutkan acaranya. Pun di sini sudah ada sebagian. Kasiran wa barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah jawab. Alhamdulillah, pertanyaan pertama. Bismillah, Ustadz izin bertanya, jika pada zaman sekarang mampu untuk membeli mahar, lalu dia memilih mahar hafalan surah, bagaimana? Sedangkan tadi Ustadz menyebutkan ada pilihan, sedangkan Ustadz sebutkan itu adalah pilihan terendah ketika kita tidak punya apa-apa. Syukran Ustadz, barakallahu. Ya. Langsung ditanggapi, ya. Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Memang para ulama berbeda pendapat dalam penafsiran hadis tadi, ya. Jadi Rasulullah SAW menikahkan lelaki tersebut dengan perempuan dengan hafalan Al-Qur'annya itu ditafsirkan adalah dengan keahlian dia, ya, menguasai beberapa surat yang akan dia ajarkan kepada orang lain yang akan menghasilkan uang. Jadi profesi sebagai seorang pengajar, guru, ya. Dan para ulama lebih condong kepada hal tersebut. Berbeda dengan yang terjadi di zaman kita, ya, dijadikan mahar, ya, hafalan surat, terutama surat Ar-Rahman di mana-mana, ya. Saya termasuk lebih condong ke penafsiran yang pertama, ya.
Terlebih di zaman kita saat ini, ya, kita dalam kondisi kemudahan, ya. Tapi kita tidak mengingkari bahwa orang-orang yang berpendapat seperti itu melihat zahir hadis, ya, zahir hadis tadi tanpa meneliti lagi perkataan-perkataan para ulama yang sudah menggabungkan dengan berbagai riwayat, ya. Jadi hukumnya seperti apa? Berarti mubah saja, gitu ya, mubah saja, tidak dicela, ya, tidak disalahkan, ya, karena dia mengambil zahir hadis yang menjadikan hafalan ini sebagai mahar dalam pernikahan. Tapi waktu demikian, ya, biasanya kan tidak itu saja, ya, tidak itu saja. Selain hafalan, tapi dikasih misalkan perhiasan yang lain, ya. Wallahu alam seperti itu. Dan ketika ingat bahwa mahar itu kan sesuatu, kalau kita kembali ke definisi, ya, jadi harta yang dijadikan atau harta yang wajib dibayar oleh seorang calon suami kepada calon istrinya karena berkaitan dengan akad nikah. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang jelas bahwa penafsiran yang pertama, bahwa keahlian dia membaca Al-Quran yang akan menghasilkan harta ketika diajarkan, ya, ini lebih kuat pendapat hal ini, ya. Kemudian penguat yang lainnya kalau terjadi perceraian seperti apa, atau khulu, ya. Khulu itu kan gugat cerai dari pihak perempuan, ternyata sudah menikah dan tidak cocok, perempuan melakukan gugat cerai. Kan kalau gugat cerai harus mengembalikan maharnya. Nah, ini yang menjadi muskilah. Bisa kita mengembalikan hafalan itu dalam bentuk apa, gitu ya. Jadi oleh karena itu saya lebih cenderung kepada penafsiran yang pertama daripada penafsiran yang kedua. Wallahu alam. Tetapi untuk saat ini para ulama menjadikan itu adalah sesuatu yang mubah, boleh saja. Wallahu alam, dan pernikahannya adalah sah. Wallahu alam. Kita lanjut ya. Ada satu pertanyaan lagi ya di chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasehati suami agar mau berikhtiar, agar mempunyai keturunan? Karena harta warisan ada tapi enggan berusaha dengan harta tersebut untuk punya keturunan. Jazakallahu khair wa iyyakum. Baik. Keturunan ini berkaitan tentu yang pertama adalah takdir, ya. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan berkaitan juga dengan satu penyakit ataupun salah satu keadaan yang disifati dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu akhir atau akhirah, yaitu mandul, ya. Kalau kita melihat konteks Al-Qur'an, ya, mandul ini ternyata berlaku hanya beberapa saat saja. Seperti kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Zakaria, ya, di mana kedua nabi tersebut telah menyatakan dalam jelas wa mraati aqir, ya, dan istri saya itu termasuk wanita yang mandul. Kemudian Zakaria juga seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang merubah kemandulan itu menjadi subur, bahkan di usia-usia yang tua. Dan tentu para ulama menyebutkan ikhtiar tetap dijadikan satu solusi, ya, yang disunahkan, mustahab. Setelah berkembangnya ilmu pengetahuan, salah satunya kedokteran, ya, maka ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesuburan seseorang. Kemudian baik dan tidaknya kualitas sperma yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Nah, hal ini dijadikan salah satu bentuk ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh berpangku tangan. Ya, sudahlah. Karena kenapa? Saya sebutkan tadi kan, anak itu adalah investasi masa depan penerus amal kita, ya.
penerus amal-amal kita. Jadi solusinya apa? Diterangkan bahwa anak itu adalah penerus amal-amal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka diupayakan setelah mengenal bahwa pentingnya ya, kedudukan seorang anak dalam Islam, maka diajak ngobrol lagi, dicarikan solusi ya. Kira-kira hal apa yang ditempuh ya agar bisa menjadi seorang yang normal, maksudnya secara fisik baik dan diharapkan bisa memberikan keturunan ya. Dipelajari dari ilmu kesehatannya, konsultasi dengan dokter atau bikin sebuah program bersama dokter yang mudah-mudahan bisa diharapkan menjadi satu solusi suami tersebut menjadi bisa memberikan keturunan. Dan memang harus dua arah. Perempuan juga seperti itu ya. Bukan misalkan laki-laki saja, bisa jadi kan dalam kasus Nabi Ibrahim dan Zakaria yang mandulnya adalah perempuan ya. Jadi bisa dua arah, laki-laki juga diperiksa, perempuan diperiksa, kemudian nanti akan diberikan arahan oleh ahlinya ya, dokter, kira-kira solusi yang diambil seperti apa. Selama solusi itu tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya silahkan ya. Tapi intinya tadi, terangkan bahwa kedudukan anak itu sangat penting. Dan subhanallah ya, Masya Allah, bahwa tadi anak ini kan tameng ya, hijab dari neraka. Sebagaimana hadis dari Anas radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha," ya. Barang siapa yang membesarkan dua anak perempuan sampai besar, wa ahsana ilaihima, dan berbuat baik kepada keduanya, maka kedua anak tersebut akan menjadi hijab antara orang tuanya dengan neraka. Subhanallah ya. Masih banyak lagi keutamaan-keutamaan atau kedudukan-kedudukan anak di dalam syariat ini, sehingga insya Allah ini akan menjadi motivasi yang baik, kemudian melanjutkan ke proses selanjutnya, solusinya seperti apa, konsultasi dengan dokter dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakumullah khairan atas penjelasannya. Mohon maaf tadi Ana terkeluarkan karena sinyal. Apakah kita bisa nambah pertanyaan lagi, Ustaz? Atau boleh? Baik. Baik, pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Ustaz, apabila seorang ayah menjodohkan anaknya yang menurut ayahnya laki-laki tersebut adalah laki-laki soleh, ternyata berjalannya waktu laki-laki tersebut tidak soleh dan banyak kezaliman, apa yang harus dilakukan anak? Apa yang harus dilakukan si anak? Diam saja atau sampaikan ke ayahnya? Jazakallah khair. Oh iya, ya. Jadi pertama dilihat ya definisi soleh atau enggak soleh itu seperti apa, gitu ya. Saya sambungkan, definisi itu penting. Tadi berkaitan dengan idza ja'akum man tardawna dinuhu adinahu au wa khuluquhu ya. Jika datang kepada kalian lelaki yang kau ridhoi agama dan akhlaknya ya, maka nikahkanlah. Makanya harus penting. Dan yang bisa membedakan agamanya baik dan akhlaknya baik tentu ya orang yang punya agama dan akhlak yang baik. Ya. Ini penting ya. Maka itu standarisasi kesolehan atau tidak soleh itu harus disambungkan dengan nas-nas syar'i ya. Nas-nas syar'i. Contohnya apa? Bisa jadi bagi sebagian wanita ini adalah bukan kriteria kesolehan. Saya sering ditanya, ya, Ustaz, suami saya selingkuh begini dan begitu. Saya tanya, selingkuh atau nikah siri? Ya. Nikah siri. Kalau nikah siri bukan selingkuh, gitu. Karena itu suatu yang dibolehkan dalam syariat. Ya. Walaupun
ada catatan. Sebagian mazhab menyebutkan pernikahan itu kan harus diiklankan. Makanya ada walimah. Tetapi jangan sampai ya menganalogikan, mensejajarkan antara selingkuh dan nikah siri. Nikah dan pacaran itu berbeda. Nah, harus diperjelas. Kalau lelaki ini ternyata enggak soleh karena motivasinya agama, seperti misalkan membentak. Karena kenapa istrinya sholatnya telat terus? Itu bukan berarti enggak soleh. Ya. Oleh karena itu kembalikan kepada dalil syar'i. Memang benar atau enggak. Ya. Jangan disebut selingkuh ternyata nikah syirik. Dan ini adalah perangkap setan. Seperti merubah riba menjadi bunga. Ya. Riba menjadi bunga. Sekarang nikah dijadikan selingkuh. Ya. Nah itu sangat jauh berbeda. Nah perlu nggak diadukan kepada orang tua kita? Ya. Nah kalau memang timbangannya syar'i diperbolehkan karena dalil-dalil nas dari hadis Rasulullah SAW menunjukkan hal tersebut. Seperti curhatnya Hindun tentang Abu Sufyan kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu pelit. Gitu. Kalau ngasih uang nggak cukup. Kata Rasulullah, ya sudah ambil aja uangnya sesuai dengan kebutuhan kamu. Sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Ya, ini dalil bahwa kita boleh mengadukan ya curhat, tetapi kepada orang yang tepat. Kalau dipandang bahwa orang tua kita itu adalah tepat, silahkan. Tapi kalau ada yang lebih tepat, ya misalkan om kita agamanya lebih baik daripada ayah kita, ya maka dipilih saat itu omnya, ya yang lebih tahu mana halal dan haram, mana yang sunnah dan yang enggak, mana yang syariat dan enggak. Jadi jangan sampai kita curhat pada orang sembarangan sehingga apa? Nanti solusinya akan berbeda. Ya sudah, kamu pulang saja, ayah jemput. Padahal ya masalahnya belum jelas. Dan saat ini ya terutama para ustadz juga harus membandingkan antara perkataan istri dan perkataan suami. Ketika ada orang-orang seperti ini curhat, WhatsApp Ustadz, gimana nih? Suami saya seperti ini. Bu, boleh nggak saya kenalan sama suaminya? Ya. Supaya apa? Supaya berimbang kabarnya. Bikinin grup di WhatsApp bisa. Ya. Saya misalkan, ini istri dan suami. Kemudian baru dibahas. Supaya saya dengar dari istri atau dan suaminya. Kalau klop, oh gini nih solusinya. Gitu ya. Jangan sampai dengarnya dari satu sisi. Karena tadi perempuan itu atifah, mementingkan perasaan, ya. Padahal ya makanya kan anjuran syariat itu kalau nusuz itu dipukul ya oleh suaminya, pukulannya bukan pukulan yang keras itu. Tapi dipukul dengan pensil saja, istri itu akan bersedih karena perasaannya terlalu besar itu ya. Jadi condong kalau lebih mementingkan perasaannya. Nah, ini solusinya boleh ya, silahkan curhat, tetapi kepada orang yang tepat, kemudian selalu dalam hal apapun timbangannya adalah dari syar'i dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian ijma para sahabat dan kaum muslimin wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya, atas penjelasannya. Apakah boleh tambah satu lagi, Ustaz? Mungkin satu ya, boleh? Nah, jazakumullahu khairan. Bismillah, Afwan izin bertanya, jika zaman pandemi kita menikah secara siri, lalu sekarang kita sudah longgar dan kita akan menikah ulang di KUA. Kita mau resmikan agar terdaftar di negara, lalu apakah wajib ada mahar ulang atau tidak perlu? Lalu bagaimana hukum pernikahannya jika seperti itu, Ustaz? Jazakumullah khairan wa barakallahu. Jadi wa iyyakum ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Surat atau buku nikah ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam sebuah keluarga. Karena
Ini adalah dari buku nikah ini akan dilahirkan ya maslahat yang banyak, maslahat yang banyak. Seperti misalkan penetapan anak ini anaknya yang sah, kemudian nanti berkaitan dengan waris ataupun berkaitan dengan wasiat, berkaitan dengan kepemilikan, bahkan berkaitan dengan hal-hal yang lain. Ya. Biasanya sumber utamanya dari buku nikah. Ini nikahnya sah atau enggak? Bahkan dalam syariat, ya, dalam syariat dinasabkannya seorang anak, ya, karena pernikahan yang sah. Kalau hamil di luar nikah itu enggak sah, gitu ya. Tidak dinasabkan kepada ayahnya biologis saja. Nah, maka itu nikah siri tadi terlebih saat pandemi, dan ini adalah pilihan yang bijak untuk saat itu ya, karena mungkin ada kekhawatiran dari wali dan menunjukkan wali ini khawatir, menunjukkan bahwa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipilih opsi nikah siri ya, nikah agama, dan itu sah, terlebih disaksikan ya oleh keluarga dan yang lainnya gitu ya. Ini sah pernikahannya. Kemudian kalau mau diurus itu formalitas saja. Formalitas saja sebagai penegasan. Maharnya mahar yang diberikan saat pernikahan siri. Ya. Dan hukumnya tadi nikah sirinya sah. Kemudian ini sebagai bentuk penegasan dari sisi negara untuk melengkapi ya, persyaratan administratif yang pada zaman kita saat ini sangat dibutuhkan sekali. Ya, sangat dibutuhkan sekali. Karena tadi buku nikah itu nanti akan melahirkan surat-surat yang lain. Ya, dan maslahatnya bukan jangka pendek saja, bahkan jangka panjang. Ya. Bahkan kan di sebagian hotel syariah, ya, hotel syariah harus ketika mau nginep di hotel tersebut harus ada fotokopi bukti bahwa itu bukti istri yang sah. Dan sekarang KUA mengeluarkan sebuah kartu kan ya, kartu bukan buku nikah lagi, tapi kartu pernikahan. Ini dibutuhkan ketika misalkan kita mau nginep di hotel syariah dan hotel syariah tidak menerima tamu pasangan kecuali dengan bukti bahwa dia suami istri, bisa menunjukkan KTP-nya, alamatnya sama gitu ya, ataupun dengan buku nikah dan kartu nikah. Jadi insya Allah tidak mengapa dan tidak harus memberikan mahar-maharnya, cukup yang diberikan pada pernikahan siri tadi. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas penjelasannya. Baik, alhamdulillah banyak sekali faedah yang dapat kita ambil pada materi hari ini. Kami mohon maaf belum bisa membacakan seluruh pertanyaan yang masuk karena keterbatasan waktu kita. Baik, sebagai penutupan, mohon Ustadz memberikan kesimpulan dan nasihat terakhir untuk kita semua. Ya, kesimpulan dari saya, berlomba-lombalah menjadi sosok wanita yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan mempermudah proses pernikahan, dengan memperingan ya proses selanjutnya pernikahan, dari mulai khitbahnya, kemudian memperingan maharnya, dan memperingan urusan-urusan yang berkaitan dengan pernikahan, serta tetap berpegang teguh kepada dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga pernikahan itu menjadi suatu hal yang diharapkan banyak membawa keberkahan di dalam kehidupan berumah tangga setelahnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini.